kami dari kelompok 4. Pada hari ini kelompok kami akan merakit sebuah PC untuk memenuhi tugas organisasi sistem komputer. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bayu Rendra Graha. Nama saya Muhammad Raffleska. Nama saya Noval Darano Priadi. Nama saya Tosan Aji Satrio. Nama saya Danu Caksono. Oke, selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang casing komputer. Casing komputer ini adalah komponen penting yang berfungsi sebagai rumah atau pelindung bagi perangkat keras utama komputer. Di dalam casing ini terdapat berbagai komponen inti seperti motherboard, prosesor, dan memori. Selain itu, casing juga menjadi tempat pemasangan perangkat penyimpanan seperti hard disk dan drive optik seperti CD-ROM, DVD-ROM. Dengan desain yang dirancang untuk menampung semua komponen tersebut, casing memastikan setiap perangkat terpasang dengan aman dan terorganisir. Di sini saya akan menjelaskan secara detail tentang monitor. Monitor adalah perangkat keras utama dalam komputer yang berfungsi sebagai alat output visual. Perangkat ini menampilkan informasi dari komputer dalam bentuk gambar, teks, dan video yang telah diproses oleh sistem operasi atau aplikasi. Monitor memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer secara langsung melalui tampilan antarmuka yang mudah dipahami. Fungsi utama monitor mencangkup menampilkan hasil komputasi seperti grafik, tabel, atau animasi, serta menyajikan output data dari berbagai program. Selain itu, monitor juga menunjukkan status sistem seperti notifikasi atau pesan kesalahan. Dengan teknologi layar yang terus berkembang, monitor kini mampu menghasilkan kualitas visual lebih tajam dan responsif. Selanjutnya, kami akan menjelaskan beberapa komponen penting dari sebuah PC. Namun, fokus utama pembahasan kali ini adalah motherboard dan prosesor. Dua komponen utama yang sangat berperan penting dalam kinerja komputer. Yang pertama ada motherboard, atau yang sering disebut papan induk, adalah komponen utama yang menjadi pusat penghubung seluruh perangkat keras atau hardware dalam PC. Komponen ini memiliki slot dan konektor untuk memasang berbagai komponen lain seperti prosesor, RAM, kartu grafis, penyimpanan, dan perangkat peripheral lainnya. Fungsi utama motherboard adalah sebagai jalur komunikasi antara komponen, memastikan semua perangkat bekerja secara terkoordinasi. Tanpa motherboard, semua komputer tidak dapat berfungsi karena komponen tidak memiliki media untuk saling terhubung. Nah, yang kedua, itu ada prosesor. Prosesor atau Central Processing Unit sering disebut sebagai otak dari komputer. Prosesor bertanggung jawab untuk menjalankan semua instruksi dan perhitungan yang diperlukan agar komputer dapat menjalankan program. Prosesor modern biasanya memiliki beberapa cores atau inti yang memungkinkan mereka melakukan banyak tugas secara bersamaan. Kecepatan prosesor diukur dalam satuan gigahertz yang menunjukkan seberapa cepat prosesor dapat menyelesaikan instruksi dalam 1 detik. Kedua komponen ini saling bergantung satu sama lain. Motherboard menyediakan tempat dan jalur untuk prosesor, sedangkan prosesor adalah komponen yang memproses data melewati motherboard. Tanpa keduanya, sebuah PC tidak dapat bekerja dengan optimal atau bahkan tidak dapat berfungsi sama sekali. Nah, di sini di sebelah saya ada cara pemasangan bagaimana motherboard itu dipasang serta CPU-nya. Selanjutnya saya akan membahas tentang fan untuk prosesor. Fan untuk prosesor adalah perangkat pendingin yang digunakan untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh prosesor selama beroperasi. Fan ini biasanya dipasang di atas heatsink yang terhubung langsung ke prosesor untuk menyerap dan membuang panas secara efektif. Fungsinya sangat penting untuk mencegah overheat, menjaga performa optimal, dan memperpanjang usia komponen. Fan prosesor seringkali bekerja bersama untuk sistem ventilasi casing untuk memastikan sirkulasi udara yang baik di dalam komputer. Berikut cara pemasangan dari fan untuk prosesor ini.
saya akan menjelaskan tentang salah satu komponen penting dalam komputer yang memiliki peran krusial, yaitu power supply. Tanpa adanya komponen ini, komputer tidak akan dapat menyala. Power supply adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk menyuplai tenaga atau tegangan listrik ke seluruh komponen komputer. Sesuai dengan namanya, fungsi utamanya adalah menghantarkan arus listrik ke berbagai perangkat keras seperti hard disk, motherboard, CD-ROM, floppy drive, kipas, dan lainnya. Power supply mengubah arus listrik bolak-balik dari sumber listrik menjadi arus listrik searah yang dibutuhkan oleh komponen-komponen di dalam komputer. Dengan demikian, power supply memastikan setiap perangkat keras menerima tegangan listrik yang stabil agar komputer dapat beroperasi dengan baik. Berikut di sebelah saya adalah pemasangan dari power supply. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hard disk. Hard disk adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan informasi. Perangkat ini termasuk jenis media penyimpanan non-volatil, yang berarti data yang tersimpan tidak akan hilang meskipun perangkat dimatikan. Hard disk berfungsi sebagai salah satu komponen utama pada komputer, baik untuk keperluan penyimpanan permanen maupun sementara. Fungsi utama dari hard disk itu mencakup berbagai hal penting. Yang pertama itu, hard disk digunakan untuk menyimpan data, mulai dari dokumen, aplikasi, hingga file multimedia. Selain itu, hard disk berperan dalam menjalankan sistem operasi yang menjadi inti dari pengoperasian komputer. Hard disk juga sering digunakan sebagai media penyimpanan permanen, tempat cadangan atau backup data, serta untuk mengelola berbagai jenis informasi secara efektif dalam satu perangkat. Selanjutnya, berikut cara pemasangan dari hard disk.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SSD. SSD adalah perangkat penyimpan data yang menggunakan teknologi memori flash untuk menyimpan data secara permanen. Berbeda dengan hard disk HDD yang menggunakan komponen mekanis seperti piringan berputar, SSD tidak memiliki bagian yang bergerak. Hal ini seperti SSD jauh lebih cepat dalam membaca dan menulis data, sehingga sangat diminati untuk meningkatkan kinerja komputer, terutama dalam hal booting sistem operasi dan membuka aplikasi. SSD ini memiliki keunggulan dibanding HDD. Kecepatannya tinggi, memungkinkan akses data langsung dalam hitungan detik. Selain itu, tidak menggunakan komponen mekanis. SSD lebih tahan terhadap guncangan dan lebih hemat daya, sehingga cocok digunakan dan portable seperti laptop. SSD juga tidak menghasilkan suara bising saat bekerja. Namun SSD memiliki kekurangan, yaitu harganya relatif lebih mahal per GB dibanding HDD, serta kapasitasnya penyimpanan lebih kecil. Berikut ini adalah cara pemasangan SSD dengan benar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang RAM. Apa itu RAM? RAM adalah salah satu komponen penting dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. RAM memungkinkan komputer menyimpan dan mengakses data dengan sangat cepat selama proses pengolahan data berlangsung. Memori ini bersifat volatil, yang artinya data yang tersimpan di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan. RAM bekerja sama dengan prosesor untuk menjalankan program dan berbagai proses yang sedang aktif, sehingga kinerjanya sangat mempengaruhi kecepatan dan efisien komputer. Fungsi utama dari RAM itu mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama itu, RAM menyimpan data sementara yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi atau sistem operasi secara real time. Kedua, RAM membantu meningkatkan kinerja komputer dengan menyediakan ruang kerja bagi prosesor untuk mengakses data lebih cepat dibandingkan media penyimpanan lain. Ketiga, RAM mempercepat akses data yang sering digunakan sehingga program dapat berjalan lebih lancar. Selain itu, kapasitas RAM yang cukup besar juga memungkinkan komputer menangani multitasking dengan lebih efisien, seperti menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa gangguan. Berikut adalah cara pemasangan RAM di motherboard. Saya akan membahas tentang VGA atau Video Graphic Array. Video Graphic Array ini adalah sebuah standar tampilan komputer yang berfungsi sebagai perangkat keras yang bertugas untuk memproses dan menampilkan informasi grafis ke layar monitor. VGA ini berfungsi sebagai hardware yang menampilkan visual lebih tajam dan halus, mendukung permainan dan multimedia, mengkonversi gambar, dan menyimpan data dari hard disk. Mengirimkan data ke prosesor juga menjadi salah satu kegunaan VGA. Dalam konteks modern, VGA ini dibagi menjadi dua, kartu grafis atau VGA card, dan satu lagi konektor VGA yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan monitor. Berikut cara pemasangan VGA. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang fan pada PC atau biasa disebut kipas dalam PC. Fan PC adalah perangkat berfungsi untuk mendinginkan komponen dalam komputer seperti CPU, GPU, dan power supply. Fan bekerja dengan mengalirkan udara dingin ke dalam casing PC dan mengeluarkan udara panas yang dihasilkan oleh komponen-komponen tersebut. Hal ini penting untuk menjaga suhu komponen tetap stabil, mencegah overheat, dan memastikan kinerja PC tetap optimal. Dengan adanya fan, perangkat PC lebih tahan lama karena suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan kinerja atau kerusakan pada komponen penting dalam komputer. Berikut pemasangan fan dalam casing tersebut.
setelah PC menyala, kita akan mencoba mouse kita jalankan dan juga kita coba. Nah, ternyata alhamdulillah berfungsi. Jadi fungsi mouse ini adalah sebagai alat input untuk mengarahkan kursor, memilih, membuka, atau mengkontrol elemen pada layar komputer dengan gerakan atau klik. Seperti ini contohnya. Kita buka aplikasi Word dan ternyata bisa. Sekian proses perakitan PC dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.